Saya baru berumur 10 bulan. Ayah saya membawa saya mengendarai motor, mengejar ibu saya. Dia mengebut sepanjang jalan. Tidak mudah untuk sampai di bandara. Tetapi ibu saya sudah naik ke pesawat. Saya tidak tahu mengapa ibu saya meninggalkan saya. Ternyata saya mendengar ayah dan ibu saya tidak terlalu mengenal satu sama lain. 20 bulan yang lalu, pada saat ibu saya berpergian ke Meksiko, di sana pertama kali mengenal ayah saya. 20 bulan kemudian, saat kedua kalinya dia bertemu ayah saya, dia membawa saya di sisinya. Saya sebenarnya sangat penurut, tidak menangis, tidak mengganggu dan senang tertawa. Tetapi ibu masih saja meninggalkan saya. Pulang kembali ke Amerika. Di bandara, saya buang air besar membuat saya kotor dan bau. Tetapi ayah saya tidak bisa mengganti popok. Hanya bisa menahan bau dan membawa saya pulang. Ayah pun mencari bantuan temannya. Seorang pria single. Ternyata sangat sulit membawa anak bayi selucu saya. Ayah saya merasa sedih. Tetapi dia tidak meninggalkan saya. Memasukkan saya ke dalam tas ransel. Berjalan menuju Amerika mencari ibu saya. Ayah saya sangat perhatian. Walaupun saya sudah tertidur, ayah saya tetap memberikan saya susu. Saya selalu dikaget dibuat ayah saya. Tetapi saya tidak pernah menangis. Mungkin saja saya anak yang baik. Menyentuh hati paman yang mengemudikan truk. Paman menggunakan sihirnya, memasukkan kami ke dalam ruangan gelap. Saat pintu terbuka, kita telah sampai di Amerika. Menggunakan satu-satunya foto ibu saya. Sesampainya di Los Angeles, ayah saya menemukan hotel tempat ibu saya bekerja. Tetapi petugas pintu tidak membiarkan kami masuk. Walaupun ayah saya tidak mengerti bahasa Inggris. Tetapi tidak ada masalah dengan matanya. Anjing pun diperbolehkan masuk. Atas dasar apa kami tidak diperbolehkan masuk? Ayah saya tidak terima. Dia masuk melalui pintu karyawan. Memasukkan saya ke dalam satu keranjang. Bergegas mencari ibu saya. Faktanya seseorang mengatakan kepada ayah saya, ibu saya telah berhenti bekerja. Tetapi ayah tidak mengerti. Berlari ke atas dan mencarinya. Tidak lama kemudian, saya terbangun dari tidur. Tetapi tidak ada seorang pun di sana. Saya merangkak berjalan menuju tempat bermain. Saat ayah saya menyadarinya, saya telah merangkak menuju tepi kolam. Hanya saja sepertinya kolam ini sedikit besar. Membuat ayah saya cukup terkejut. Tidak akan keburu kalau menggunakan lift. Melompat saja, ayah saya berada di ketinggian 10 lantai. Saat kecil kakek mendorongnya terjun ke danau. Saat itu dia trauma akan ketinggian. Tetapi melihat saya yang telah terjatuh ke dalam air, ayah saya nekat memanjat pagar. Melompat dari ketinggian 10 lantai. Saat dia menggendong saya, ini adalah awal dari kehidupan keduaku. Tetapi bakat dia melompat, disaksikan oleh seorang sutradara Amerika. Demi bertahan hidup di negara ini, ayah saya yang takut akan ketinggian ini. Menjadi seorang stuntman, mengandalkan pekerjaan yang keras ini, membuat kita memiliki rumah. Dia pun belajar bagaimana menjaga saya. Terkadang saya juga bisa menjaga ayah saya. Misalkan menggunakan popok untuk membuat serangga mati. Umur saya sekarang 2 tahun. Ayah mengajari saya membuang air besar di toilet. Ekspres dia membuat saya menangis. Sewaktu saya berumur 3 tahun, saya menggambar di atas dinding. Dia marah kepada saya dan saya pun menangis. Tetapi saat dia melihat gambar saya, ayah pun menangis. Sewaktu saya berumur 4 tahun, saya mulai nakal, dan dia masih saja ceroboh. Tetapi setiap saat, dia selalu menjaga saya dengan baik. Dia pasti tidak sengaja. Saya berani menjamin itu. Karena saya sekarang yang berumur 7 tahun. Adalah penerjemah antara ayah dan sutradara. Saat ayah pingsan, saya menyelamatkan hidupnya. Mengeluarkan kalung malaikat. Membaca sedikit mantra. Ayah pun akan langsung tersadar. Dulu, ayah saya, selain menemani saya bermain, dia tidak memiliki kesenangan lain. Tetapi, sejak bibi di bawah rumah memberitahukan kepada ayah, kalau pipa air di rumahnya rusak, ayah saya sepertinya menjadi senang memperbaiki pipa air. Pernah satu waktu, saya sengaja membawa kakek yang mengawasi pintu, pergi ke rumah bibi untuk memperbaiki pipa air.
Ternyata tidak ada masalah sama sekali dengan pipa airnya. 2 tahun yang lalu, ayah mengatakan kalau dia sakit. Setiap bulan harus pergi ke rumah sakit mendapatkan suntikan. Setiap dia mendapatkan suntikan, dokter akan memberikan saya sebotol obat merah. Mengatakan ini adalah vitamin. Mereka sengaja meminta saya keluar dari kamar. Terlihat ada suatu masalah. Tidak ingin saya mengetahuinya. Pengobatan tidak berhasil. Masih tersisa berapa lama? Tidak lama lagi. Setelah hari itu, ayah menggendong saya, meminta saya memilih ibu. Tetapi wanita-wanita ini, tidak ada satupun yang mirip dengan ibu saya. Saya juga tidak pernah bertemu dengannya. Tetapi di atas kasur saya, tertempel penuh semua foto yang dikirim ibu saya. Ayah berkata, ibu saya adalah seorang pahlawan. Setiap hari sibuk menyelamatkan bumi. Tidak ada waktu pulang melihatku. Tetapi setiap hari Jumat, ibu akan mengirimkan saya sepucuk surat. Memberitahukan kepada saya, dia sedang melakukan suatu misi. Bulan lalu, Batman mencari dan meminta bantuannya. Memasukkan taco dan jus kaktus. Membagikan ke pengungsi di kota Gotham. Kali ini, ibu mengatakan kepada saya, dia sedang berada di Australia. Menyelamatkan platypus yang akan punah. Karena platypus betina kawin lari dengan berang-berang Kanada. Ibu saya pun hanya bisa duduk di atas telur. Sampai semua telur platypus itu menetas. Baru dianggap telah menyelesaikan masalah. Saya membagikan kisah ibu saya yang menyelamatkan bumi. Tetapi mereka menertawakan saya. Mengatakan saya seorang anak yang tidak memiliki ibu. Menurut saya, mereka pasti iri kepada saya. Suatu malam, ayah saya menerima telepon masuk. Ayah berkata, ibu saya telah menyelesaikan misinya. Akan segera kembali ke rumah. Saya sangat bahagia. Tetapi saat saya menemui ibu, dia tidak seperti yang ada di bayangan saya. Walaupun begitu, saya sangat senang membawa ibu pulang ke rumah. Melihat tempat tinggal ayah dan saya, ibu kaget. Dia tidak menyangka, ayah yang dulu tidak dapat menjaga diri sendiri, ternyata bisa menjaga saya dengan baik. Di hari kedua, saya membawa ibu ke sekolah. Tidak ada yang berani mengatakan, saya seorang anak yatim. Sore itu, kita satu keluarga duduk bertiga di tepi pantai. Di atas pangkuan ayah dan ibu. Saya tidur dengan nyenyak. Mengapa kamu datang kembali? Saya ingin bertemu dengannya. Jadi, demi dirimu sendiri. Bukan demi dia. Ayah dan ibu berkata, dari awal mereka telah berpisah. Dan ibu di New York, telah menemukan seorang pacar. Tetapi, saat saya bertemu dengan pacarnya, membuat kami terkejut. Untuk menunjukkan kepada mereka pesona ayah, saya mengajak mereka mengunjungi studio Hollywood. Sutradara meminta saya bertanya ke ayah saya, melompat dari ketinggian atas. Bisakah dinaikkan dari lantai 5 ke lantai 8? Ayah saya tentu saja tidak setuju. Tetapi saya berbohong. Saya tidak hanya memberitahu sutradara. Ayah saya bisa melompat dari lantai 10. Juga memberikan honornya. Juga meminta bayaran $2.000 Amerika Serikat. Tetapi, saat ayah saya menyadari ada kesalahan pada ketinggiannya, dia berteriak keras. Sutradara menghentikan syuting. Dan mengetahui kebohongan saya pun dikritik oleh sutradara. Ketika saya tidak ingin mengakui, ayah memberitahukan kepada sutradara, dia setuju dengan ketinggian 10 lantai. Dan harus berteriak, hanya di dalam akting saja. Lalu, dia mengetahui ini akan mengancam nyawanya. Tetapi dia tetap meloncat dari ketinggian lantai 10. Semua orang yang ada di sana terkejut. Hanya saya saja yang dengan tenang mengeluarkan kalung malaikat. Mulai membaca mantra. Tetapi kali ini, dia cukup lama. Terbangun dari sadarnya. Saya pikir saya salah membaca mantra. Ibu memberitahukan saya, selama ini, dia sama sekali tidak pernah menuliskan surat untuk saya. Dia juga bukanlah pahlawan. Dan saya, sama sekali tidak bisa melakukan sihir apapun. Dan yang paling penting, ibu dengan jujur berkata, di saat saya berumur 10 bulan, dia meninggalkan saya. Saat itu juga, saya menangis. Bukan karena ibu saya, tetapi karena ayah saya. Sesampainya di rumah, saya merobek seluruh foto dan surat yang ada. Dan memukul ayah saya dengan tangan. Berteriak,
mengatakan dia adalah seorang pembohong. Walaupun saya sangat marah, tapi dia tetaplah ayah saya. Beberapa hari kemudian, kita masih bisa bermain bersama. Tapi ternyata, ibu yang baru saya temui, tiba-tiba membuat ayah saya mendapatkan surat dari pengadilan. Ibu memberitahukan kepada hakim, profesi ayah saya terlalu berbahaya, tidak dapat menjaga anak dengan baik. Ayah saya sangat sedih. Dia memohon kepada ibu, jangan melakukan ini kepadanya. Tapi ibu saya bukan hanya tegas, tetapi juga mengundang seseorang ke kantor mereka. Seorang pengacara terbaik. Benar, ibu saya yang sekarang telah menjadi seorang pengacara. Maka dari itu dia percaya dia akan menang. Demi memenangkan persidangan, ayah berhenti dari pekerjaannya di Hollywood. Dia pergi ke rumah nenek di Los Angeles untuk menjadi pengurus rumah. Pekerjaan ini sepertinya mudah, tapi hari pertama ayah saya bekerja, menjadi sasaran anjing bisar tetangga. Hampir saja membuat lengannya patah. Saat dia sedang memperbaiki mobil, dia bertemu nenek di belakang rumah, dan keluar mengendarai mobil, membuat ayah saya terseret. Hampir saja merebut nyawanya. Saya melihat ayah saya. Pekerjaan pengurus rumah ini lebih membahayakan daripada pekerjaan menjadi stuntman. Di saat dia menderita demi saya, ibu saya membawa saya membeli banyak baju cantik, dan melihat pertunjukan wayang yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Memiliki seorang ibu ternyata sangat menyenangkan. Sampailah di hari persidangan. Paman Michael menjadi saksi, menceritakan tahun itu, ayah, demi menyelamatkan saya, melompat dari ketinggian lantai 10. Tetapi pengacara New York berkata, ayah saya seorang ceroboh, membuatku dalam bahaya. Tetangga kami pun menjadi saksi, berkata kalau kehidupan saya dan ayah sangatlah bahagia. Bahkan artis Hollywood pun datang membantu. Tetapi, mereka mengatakan akan membantu. Saat kami mengendarai motor, dia tidak pernah lupa memakai helm ke kepala Mahime. Melihat ayah yang akan kalah dalam gugatan, Paman Michael pun meminta ayah mengatakan yang sebenarnya. Tetapi ayah hanya diam. Dia mengatakan kepada hakim, kalau ibu di dunia ini ingin mempertimbangkan untuk anak-anaknya, kalau begitu untuk apa meninggalkan anak berumur 10 bulan untuk dibesarkan oleh ayahnya? Sekarang, setelah mereka memupuk perasaan yang dalam, hanya karena ibu menginginkan kembali anaknya, memisahkan ayah dan anak. Saya sangat tidak mengerti. Bagaimana bisa begitu? Apakah perkataan ayah berguna? Kita tidak tahu. Pokoknya, saat hakim memutuskan, mengatakan hal ini, saya memutuskan putri kecil ini akan hidup bersama. Satu-satunya keluarga yang paling mengerti dan selalu ada di sampingnya. Hakim berkata, ayahnya bersedia demi putrinya. Dari ketinggian gedung, tidak memikirkan diri sendiri dan melompat ke bawah. Dia demi anaknya. Dia juga telah berjanji, tidak akan lagi melompat dari gedung dengan bayaran tinggi. Ayah yang begitu baik, bagaimana kita bisa begitu tega memisahkan dia dan putrinya? Tetapi ternyata, ibu tidak putus asa. Karena dia tahu, saya dan ayah tidak memiliki hubungan darah. Di pengadilan mengumumkan bahwa hasil laporan DNA kami tidak sama. Ayah saya hancur. Dia tidak dapat berpikir, mengubah putri satu-satunya. Bahkan tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Tetapi, saya ingin mengatakan, dimulai saat dimana dia menyelamatkan saya, dia telah memberi saya kehidupan yang baru. Ibu membawa polisi, datang ke rumah dan menjemput saya. Saya memeluk ayah dan menangis cukup lama. Saya tidak ingin pergi. Saya ingin hidup bersamamu selamanya. Saat hari juga, ayah menangis cukup lama. Akhirnya, kita memutuskan melarikan diri dari Amerika. Seperti saat kami datang, kita pun kembali ke kampung halaman kami, Meksiko. Saya baru mengetahui, kakek telah tiada. Ayah berkata, ketika dia masih kecil, kakek sangat ketat kepadanya. Jadi, hubungan dia dan kakek memiliki jarak. Lalu, setelah dia memiliki anak, baru memahami ayahnya sendiri. Kata-kata ini, saya tidak terlalu mengerti. Saya hanya mengetahui, selama di Meksiko, kita hidup dengan bahagia. Setelah Paman Michael memberitahukan kepada ibu kebenarannya, dia pun mendatangi kami sendirian, menemani kami melewati waktu terakhir. Sore itu, matahari yang terbenam melalui awan, tenggelam di laut, burung berterbangan di atas langit.
Saya pun ikut bersamanya, meninggalkan ayah dan ibu selamanya. Ayah menangis histeris menggunakan kalung malaikat. Tetapi, dokter telah mengatakan, cacat jantung bawaan saya tidak dapat disembuhkan. Ayah berkata, saya dan kakek adalah dua orang terpenting di hidupnya, yang telah mengajarkan dia, bersiaplah selalu menghadapi kehidupan saat ini. Dan satu lagi, telah mengajarkannya, bagaimana menghadapi kefanaan hidup. Baiklah, cerita saya dan ayah cukup sampai di sini. Hanya saja, saya ingin mengatakan kepada ayah saya, ayah, jangan mengkhawatirkan aku. Saya sekarang di surga. Sangat baik.